Bayangkan seorang CEO muda, pemilik perusahaan besar, datang ke sebuah desa hanya untuk menghadiri urusan bisnis. Namun, siapa sangka, di tengah perlombaan 17 Agustus, justru seorang gadis desa sederhana membuat hidupnya berubah total. Namanya Raffian Ardhaka. Usianya 32 tahun. Di kota, hampir semua orang mengenalnya sebagai CEO yang dingin, tegas, dan sulit didekati. Tapi sore itu, untuk pertama kalinya, Raffian tertawa lepas hanya karena melihat seorang gadis jatuh ke tumpukan jerami. Gadis itu bernama Naresta Kirana. Dan yang tidak Raffian tahu, pertemuan sederhana itu akan membawa mereka pada sebuah masalah besar yang hampir membuat mereka kehilangan satu sama lain. Raffian sebenarnya tidak pernah merencanakan datang ke desa Wanasetra. Hari itu, ia seharusnya menghadiri rapat penting di kantor pusat. Namun sebuah proyek pembangunan pusat distribusi membuatnya harus meninjau lahan di daerah tersebut. Bagi Raffian, desa hanyalah tempat yang harus dilewati sebelum kembali ke kota. Ia bahkan sempat mengeluh karena sinyal telepon tiba-tiba hilang. "Bagaimana aku bisa bekerja kalau begini?" gumamnya. Asistennya, Dimas Renvara, hanya tersenyum kecil. "Pak, mungkin sekali-kali Bapak memang perlu berhenti bekerja." Raffian menatapnya datar. "Aku dibayar untuk bekerja, bukan berhenti." Namun beberapa jam kemudian, Raffian justru berhenti di tengah jalan. Bukan karena pekerjaannya, melainkan karena suara musik, tawa, dan sorak warga terdengar dari lapangan desa. Perlombaan 17 Agustus sedang berlangsung. Raffian awalnya hanya berniat lewat. Tetapi ketika matanya tertuju pada kerumunan, ia melihat seorang gadis mengenakan kaos putih sederhana dan celana olahraga hitam. Rambutnya diikat asal. Wajahnya tampak serius. Gadis itu sedang mengikuti lomba memasukkan pensil ke dalam botol. Anehnya, ia terlihat sangat bersemangat. "Sedikit lagi," teriak warga. Gadis itu maju terlalu cepat. Kakinya tersandung tali pembatas. Bruk! Ia jatuh tepat ke tumpukan jerami yang disiapkan untuk lomba berikutnya. Semua orang tertawa. Gadis itu bangkit sambil mengibaskan jerami dari rambutnya. Bukannya malu, ia malah menunjuk botol di depannya. Botolnya curang. Tawa warga semakin pecah. Tanpa sadar, Raffian ikut tertawa. Dimas sampai menoleh. "Pak!" Raffian segera memasang wajah serius. "Apa?" Bapak tertawa. "Tidak. Tadi jelas tertawa. Angin." Dimas menggeleng. Untuk pertama kalinya, ia melihat atasannya terlihat benar-benar menikmati sesuatu. Beberapa menit kemudian, Raffian memilih berdiri agak jauh dari kerumunan. Namun tiba-tiba sebuah bola plastik melayang dan mengenai bahunya. Waduh! Seorang gadis berlari mendekat. Ternyata gadis yang tadi jatuh ke jerami. "Maaf, Pak." Raffian menyerahkan bola itu. "Tidak apa-apa." Gadis itu memperhatikan pakaian Raffian yang terlihat terlalu rapi untuk berada di lapangan desa. "Bapak bukan orang sini, ya?" "Bukan. Dari kota." "Iya." Gadis itu tersenyum. "Kelihatan." Raffian mengangkat alis. "Dari mana kelihatannya?" "Dari wajah Bapak." "Memangnya wajah orang kota seperti apa?" "Serius sekali." Raffian terdiam. Gadis itu malah tertawa. "Saya Naresta." "Raffian." Naresta mengulurkan tangan. Raffian sempat ragu sebelum menyambutnya. Dan anehnya, genggaman singkat itu terasa lebih berkesan daripada ribuan pertemuan bisnis yang pernah ia jalani. Naresta tidak tahu bahwa pria di depannya adalah CEO perusahaan besar. Ia mengira Raffian hanya seorang pekerja dari kota yang sedang mengurus proyek. Bagi Raffian, hal itu justru terasa menyenangkan. Biasanya, ketika orang mengetahui jabatannya, sikap mereka berubah. Ada yang terlalu hormat, ada yang terlalu berhati-hati. Bahkan ada yang mendekat hanya karena kepentingan. Tetapi Naresta, ia justru berkata, "Kalau mau ikut lomba, daftar sekarang. Sebentar lagi lomba Bakiak." Raffian hampir tertawa. "Aku?" "Iya. Aku tidak pernah ikut lomba seperti itu." "Justru bagus." "Kenapa?" "Biar tahu rasanya kalah."
Raffian menatapnya. Naresta langsung tertawa. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Raffian tidak merasa perlu mempertahankan citra seorang pemimpin. Ia hanya ingin tertawa bersama gadis itu. Dan tanpa mereka sadari, seseorang dari kejauhan sedang memperhatikan keduanya. Namanya Arfian Dresta. Arfian adalah pemuda desa yang sejak kecil mengenal Naresta. Ia tidak suka melihat kedekatan Naresta dengan orang asing. Namun saat itu, perhatian semua orang tertuju pada perlombaan bakya. Naresta menyeret Raffian masuk. "Pak CEO." Raffian terkejut. "Kamu tahu?" Naresta menunjuk jam tangan mahalnya. Orang biasa tidak mungkin memakai jam seperti itu. Raffian tertawa kecil. "Jadi sekarang aku harus mengaku." "Tidak perlu." "Kenapa?" "Karena saya tidak peduli." Jawaban itu membuat Raffian terdiam. Mereka kemudian berdiri dalam satu kelompok. Masalahnya, Raffian tidak punya pengalaman. Begitu aba-aba dimulai, ia melangkah terlalu cepat. Naresta hampir terjatuh. "Pelan." "Aku sudah pelan." Itu namanya terburu-buru. Mereka akhirnya jatuh bersamaan. Lapangan kembali dipenuhi tawa. Namun di antara tawa itu, sesuatu mulai tumbuh. Sesuatu yang belum berani mereka akui. Menjelang sore, perlombaan selesai. Warga mulai membereskan lapangan. Naresta duduk di bawah pohon sambil meminum air mineral. Raffian duduk tidak jauh darinya. "Bapak tidak pulang?" tanya Naresta. "Belum." "Bukannya orang kota sibuk?" "Kadang terlalu sibuk." Naresta menatapnya. "Kalau begitu, jangan terlalu sibuk." Raffian tersenyum. Kalimat sederhana itu terasa anehnya dalam. Ia kemudian bertanya tentang kehidupan Naresta. Ternyata gadis itu tinggal bersama ibunya, Mirella Kirana, yang memiliki warung kecil di dekat jalan utama. Ayah Naresta sudah lama meninggal. Sejak saat itu, Naresta membantu ibunya mengurus warung sekaligus mengajar anak-anak desa membaca. Raffian mulai melihat sisi lain dirinya. Naresta bukan sekadar gadis lucu di perlombaan. Ia adalah seseorang yang kuat. Dan semakin lama berbicara, semakin Raffian tidak ingin pergi. Keesokan paginya, Raffian kembali ke desa. Alasannya sederhana. Ia ingin membeli kopi. Setidaknya, itulah alasan yang ia katakan kepada Dimas. Padahal Dimas tahu, Raffian sedang mencari warung milik keluarga Naresta. Begitu tiba, Naresta langsung terkejut. "Bapak datang lagi." Katanya kopinya enak. Naresta menyipitkan mata. "Padahal kemarin Bapak tidak minum kopi." Raffian terdiam. Dimas menahan tawa. Naresta akhirnya tersenyum. "Duduk saja." Hari itu Raffian mencoba kopi buatan Naresta. Rasanya terlalu pahit. Namun ketika Naresta bertanya bagaimana rasanya, Raffian menjawab, "Enak." "Benarkah?" "Benar." Dimas menyeruput kopinya. Kemudian ia batuk. "Pak." Raffian melirik tajam. Dimas langsung diam. Naresta tertawa. Dan sejak hari itu, kunjungan Raffian ke desa menjadi semakin sering. Hari demi hari berlalu. Raffian mulai mengenal kehidupan desa. Ia membantu mengangkat kardus dari warung. Ia ikut memperbaiki papan nama. Bahkan suatu sore, ia ikut mengecat pagar. Naresta tidak pernah meminta bantuan. Namun Raffian selalu mencari alasan untuk berada di dekatnya. Naresta pun mulai menyadari perubahan itu. Suatu malam, mereka duduk di depan warung. Lampu jalan redup. Suasana desa begitu tenang. "Raffian," kata Naresta. Kenapa sering datang ke sini?" Raffian terdiam cukup lama. "Aku nyaman dengan desa ini." Raffian menatapnya. "Dengan seseorang di desa ini." Naresta langsung terdiam. Wajahnya memerah. Untuk beberapa detik, tidak ada yang berbicara. Namun sebelum Raffian mengatakan lebih banyak, sebuah mobil berhenti di depan warung. Dimas turun dengan wajah serius. "Pak, kita harus bicara." Dimas membawa kabar buruk. Lahan yang sedang mereka survei ternyata akan menjadi bagian dari proyek besar perusahaan Raffian. Proyek itu membutuhkan akses jalan yang melewati beberapa lahan warga.
termasuk lahan milik keluarga Naresta. Raffian terkejut. Aku belum menyetujui apapun. Benar, Pak. Tapi tim pusat sudah mengirim dokumen awal. Naresta mendengar percakapan itu. Wajahnya berubah. Proyek apa? Raffian menjelaskan. Naresta menunduk. Jadi perusahaanmu akan mengambil tanah warga? Tidak seperti itu. Tapi tanah kami termasuk. Raffian mencoba menjelaskan bahwa belum ada keputusan final. Namun Naresta sudah terlanjur kecewa. Selama ini ia mengira Raffian datang karena ingin mengenal dirinya. Sekarang semuanya terasa berbeda. Berarti dari awal Bapak sudah tahu? Tidak. Naresta menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kenapa saya harus percaya? Raffian tidak mampu menjawab. Keesokan harinya, kabar tentang proyek tersebut menyebar. Warga mulai berkumpul. Sebagian takut kehilangan lahan. Sebagian lainnya berharap proyek itu membawa lapangan pekerjaan. Situasi menjadi semakin rumit ketika Arfian Dresta berdiri di tengah warga. Ia berkata bahwa perusahaan kota biasanya hanya datang membawa janji. Naresta tidak ikut berbicara. Ia hanya berdiri di belakang ibunya. Raffian datang untuk menjelaskan. Namun begitu melihat wajah-wajah penuh kecurigaan, ia sadar bahwa statusnya sebagai CEO justru membuat keadaan semakin sulit. Tidak ada keputusan penggusuran, katanya. Seorang warga menjawab. Tapi siapa yang bisa menjamin? Raffian terdiam. Kemudian Naresta berkata, kalau benar tidak ada yang perlu ditakutkan, kenapa kami baru tahu setelah semuanya berjalan? Pertanyaan itu menusuk Raffian. Karena kali ini, ia sendiri tidak punya jawaban yang cukup. Raffian bisa saja kembali ke kota. Ia bahkan bisa menyerahkan semuanya kepada tim hukum. Namun ia memilih tinggal. Ia ingin menyelesaikan masalah itu sendiri. Dimas mengingatkan, Pak, rapat direksi menunggu. Bisa ditunda. Tidak bisa terus ditunda. Raffian menatap desa dari kejauhan. Aku tidak mau meninggalkan masalah yang menyangkut mereka. Dimas memahami maksudnya. Sementara itu, Naresta berusaha menjaga jarak. Ia tidak mau perasaannya membuat keputusan menjadi tidak objektif. Namun semakin ia menjauh, semakin ia menyadari bahwa ia sudah terlanjur peduli. Suatu malam, Raffian mendatangi warung. Naresta sedang menutup pintu. Kita perlu bicara. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Ada. Raffian menyerahkan sebuah map. Ini dokumen proyek. Baca sendiri. Naresta menerimanya. Dan apa yang ia lihat membuat wajahnya berubah. Ternyata ada satu alternatif pembangunan. Jalan akses bisa dipindahkan beberapa ratus meter. Namun biaya perusahaan akan meningkat cukup besar. Kenapa ini tidak dipakai? Tanya Naresta. Karena dianggap tidak efisien. Dan kamu? Aku akan mengubahnya. Naresta menatap Raffian. Karena aku. Raffian menggeleng. Bukan hanya karena kamu. Lalu. Karena aku baru sadar bahwa efisiensi tidak selalu berarti benar. Naresta terdiam. Raffian melanjutkan. Aku terlalu lama melihat semuanya dari angka. Dan sekarang, aku belajar melihat manusia di balik angka. Untuk pertama kalinya, Naresta melihat kesungguhan di mata Raffian. Namun masalah belum selesai. Karena keputusan Raffian membuat beberapa orang di perusahaannya tidak senang. Dan salah satunya adalah orang yang paling ia percaya. Di kantor pusat, seorang direktur bernama Valdren Mahesa menentang keputusan Raffian. Menurutnya, perubahan jalur akan mengurangi keuntungan proyek. Pak Raffian, perusahaan bukan tempat untuk mengambil keputusan berdasarkan perasaan. Raffian menatapnya. Aku tidak mengambil keputusan berdasarkan perasaan. Lalu berdasarkan apa? Berdasarkan fakta. Valdren tersenyum tipis. Fakta bahwa Bapak terlalu dekat dengan warga. Ruangan mendadak hening. Raffian menyadari sesuatu. Informasi tentang Naresta sudah tersebar di kantor. Valdren bahkan menyebut nama gadis itu. Raffian merasa tidak nyaman. Ia meminta penyelidikan internal. Namun sebelum penyelidikan selesai, sebuah berita muncul di internet.
Judulnya membuat semuanya kacau. CEO perusahaan diduga mengubah proyek besar demi gadis desa. Raffian membeku. Sementara di desa, Naresta membaca berita itu, dan hatinya hancur. Naresta merasa dirinya menjadi penyebab masalah. Warga mulai membicarakannya. Ada yang mengatakan ia sengaja mendekati Raffian. Ada yang mengatakan ia memanfaatkan hubungan tersebut. Naresta tidak tahan. Ia bahkan berhenti membuka warung selama beberapa hari. Ibunya berusaha menenangkan. Jangan dengarkan mereka. Tapi semuanya terjadi setelah dia datang. Bukan salahmu. Naresta menunduk. Aku tidak ingin hidupnya hancur karena aku. Di sisi lain, Raffian mencoba menelepon. Tidak dijawab. Ia mengirim pesan. Tidak dibalas. Akhirnya Raffian datang ke rumah Naresta. Namun Naresta keluar dengan wajah dingin. Jangan datang lagi. Raffian terpukul. Aku bisa menjelaskan. Aku tahu. Kalau begitu dengarkan. Aku takut kalau terus mendengarkan, aku akan semakin sulit membencimu. Raffian terdiam. Kalimat itu jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan. Naresta akhirnya mengatakan sesuatu yang tidak pernah ingin Raffian dengar. Kembali saja ke kotamu. Raffian menatapnya lama. Dan kamu? Aku akan baik-baik saja. Kamu tidak terlihat baik-baik saja. Naresta menahan air mata. Karena itu pergi. Raffian tidak memaksa. Ia hanya berkata, kalau suatu hari kamu tahu bahwa semua yang terjadi bukan karena aku memanfaatkanmu, aku masih akan menunggumu. Naresta menutup pintu. Begitu pintu tertutup, ia menangis. Sementara Raffian berjalan menuju mobil. Untuk pertama kalinya, ia merasa kekayaannya tidak berguna. Ia bisa membeli perusahaan. Ia bisa menyelesaikan proyek. Tetapi ia tidak bisa membeli kembali kepercayaan seseorang. Dan di dalam mobil, Raffian membuat keputusan besar. Ia akan mencari siapa yang menyebarkan berita tersebut. Dimas menemukan sesuatu. Berita itu pertama kali disebarkan melalui sebuah akun anonim. Namun dokumen yang digunakan sebagai bukti berasal dari internal perusahaan. Artinya, ada orang dalam. Raffian meminta semua akses diperiksa. Beberapa hari kemudian, ditemukan aktivitas mencurigakan dari komputer milik tim Valdren. Raffian memanggil Valdren. Apa kamu yang menyebarkan informasi itu? Valdren tersenyum. Buktikan. Raffian menatapnya tenang. Aku tidak perlu berteriak untuk mencari kebenaran. Valdren justru membalas. Bapak terlalu lemah sekarang. Lemah. Dulu Bapak mengambil keputusan berdasarkan keuntungan. Sekarang satu gadis membuat Bapak berubah. Raffian berdiri. Kalau menjadi manusia berarti lemah, mungkin aku memang sudah berubah. Penyelidikan terus berjalan. Namun sebelum semuanya terbukti, terjadi masalah lain. Lahan warga tiba-tiba mendapat surat pemberitahuan pembangunan. Padahal Raffian tidak pernah menyetujuinya. Pagi itu, beberapa kendaraan proyek muncul di desa. Warga panik. Naresta keluar dari rumah. Ia melihat alat berat di kejauhan. Siapa yang menyuruh mereka datang? Tidak ada yang tahu. Naresta langsung menghubungi Raffian. Namun Raffian sedang berada di luar kota. Dimas menjawab, Bu Naresta, Pak Raffian tidak tahu. Kalau begitu hentikan. Dimas berjanji akan mengurusnya. Namun warga sudah terlanjur marah. Raffian berdiri di depan kendaraan proyek. Kami tidak akan membiarkan tanah ini disentuh. Situasi hampir memanas. Naresta segera meminta semua orang tenang. Kita cari jalan keluarnya. Tak lama kemudian, Raffian tiba. Ia turun dari mobil dan langsung menghampiri warga. Saya minta semua kegiatan dihentikan. Salah seorang pekerja menunjukkan surat perintah. Raffian membacanya. Wajahnya berubah. Surat itu memiliki tanda tangan digital miliknya. Padahal ia tidak pernah menandatanganinya. Kabar itu segera menyebar. Bagi warga, semuanya terlihat jelas. CEO datang, mendekati Naresta, mengubah keputusan. Kemudian alat berat muncul. Dan sekarang ada surat dengan tanda tangannya. Raffian menatap Raffian.
Bukankah ini bukti bahwa dari awal kamu memang punya rencana? Raffian menggeleng. Bukan aku. Namun warga mulai meragukannya. Naresta berdiri di tengah kerumunan. Ia menatap Raffian. Ada rasa takut, ada rasa kecewa. Tetapi jauh di dalam hatinya, ia masih percaya. Aku percaya dia, kata Naresta. Semua orang terdiam. Arfian menatapnya. Kamu masih percaya? Naresta mengangguk. Karena aku mengenalnya. Raffian menatap Naresta. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertengkar, mata mereka bertemu tanpa kebencian. Namun masalah justru semakin besar. Karena seseorang mengirimkan bukti baru kepada media. Bukti itu berupa rekaman percakapan. Dalam rekaman tersebut, suara Raffian terdengar seperti sedang mengatakan bahwa warga desa akan dipindahkan. Naresta mendengarnya. Hatinya kembali goyah. Raffian langsung membantah. Itu bukan suaraku. Namun rekaman tersebut terdengar sangat meyakinkan. Dimas segera meminta ahli memeriksa. Hasil awal menunjukkan rekaman telah dimanipulasi. Tetapi publik sudah terlanjur percaya. Saham perusahaan turun. Investor menuntut penjelasan. Raffian mendapat tekanan dari Dewan Direksi. Valdren meminta Raffian mundur sementara. Namun Raffian menolak. Aku tidak akan mundur sebelum kebenaran ditemukan. Di desa, Naresta mulai memahami bahwa masalah ini jauh lebih besar daripada hubungan mereka. Seseorang memang sedang berusaha menghancurkan Raffian. Dan mungkin juga menghancurkan kepercayaan antara dirinya dan Raffian. Naresta mendatangi kantor Raffian. Banyak orang memandangnya. Ia merasa gugup. Namun ia tetap berjalan. Aku ingin membantu. Raffian menatapnya. Kamu tidak perlu terlibat. Aku sudah terlibat sejak pertama kali kita bertemu. Raffian terdiam. Naresta menyerahkan sebuah flash disk. Aku punya rekaman dari hari perlombaan. Raffian bingung. Ternyata seorang warga tanpa sengaja merekam percakapan di sekitar lapangan. Dalam rekaman tersebut, ada suara Valdren berbicara dengan seseorang. Naresta tidak tahu siapa. Tetapi tanggalnya bertepatan dengan hari pertama berita palsu muncul. Raffian langsung meminta tim hukum memeriksanya. Untuk pertama kalinya, mereka kembali bekerja sama. Bukan sebagai CEO dan gadis desa, melainkan sebagai dua orang yang ingin menemukan kebenaran. Tim Raffian menemukan bahwa orang yang berbicara dengan Valdren adalah Kezar Adinatha, konsultan luar perusahaan. Kezar ternyata memiliki kepentingan terhadap proyek tersebut. Jika jalur lama digunakan, ia akan mendapatkan keuntungan besar dari perusahaan konstruksi tertentu. Raffian akhirnya memahami semuanya. Proyek bukan sekadar masalah lahan. Ada permainan kepentingan di belakangnya. Namun Valdren masih menyangkal. Kezar bahkan menghilang. Raffian merasa waktunya semakin sedikit. Dewan Direksi memberi batas waktu 48 jam. Jika bukti tidak ditemukan, Raffian harus mengambil cuti dari jabatan CEO. Naresta mendengar kabar itu. Ia menatap Raffian. Kalau kamu kehilangan jabatan. Raffian tersenyum. Mungkin aku masih bisa hidup. Kalau kehilangan perusahaan, aku bisa membangunnya lagi. Naresta menunduk. Kalau kehilangan aku. Raffian terdiam. Kemudian menjawab pelan. Itu yang paling tidak ingin terjadi. Malam itu, Naresta dan Raffian duduk di depan warung. Tidak ada perlombaan. Tidak ada warga. Tidak ada rapat. Hanya mereka berdua. Naresta akhirnya berkata, aku sebenarnya tidak pernah berhenti percaya. Raffian menatapnya. Aku juga tidak pernah berhenti menunggumu. Naresta tersenyum kecil. Tapi kita belum selesai dengan masalah ini. Aku tahu. Setelah semuanya selesai, kamu akan kembali ke kota. Mungkin. Dan aku tetap di sini. Raffian mengangguk. Kalau begitu kita harus mencari jalan agar jarak tidak menjadi alasan. Naresta tertawa kecil. Kamu benar-benar CEO. Kenapa? Bahkan urusan perasaan saja dibuat seperti strategi. Raffian ikut tertawa. Namun sebelum mereka melanjutkan percakapan, Dimas datang tergesa-gesa. Pak, kami menemukan sesuatu.
Wajah Raffian langsung serius. Dimas menunjukkan hasil pemeriksaan sistem. Tanda tangan digital Raffian ternyata dibuat menggunakan akses lama. Akses tersebut hanya dimiliki beberapa orang. Salah satunya Valdren. Namun ada satu bukti yang lebih kuat. Rekaman kamera kantor menunjukkan Valdren masuk ke ruang server pada malam sebelum surat proyek diterbitkan. Raffian langsung menghubungi Dewan Direksi. Kali ini, ia membawa seluruh bukti. Valdren dipanggil. Ia masih mencoba menyangkal. Tetapi ketika rekaman ditampilkan, wajahnya berubah. Kezar akhirnya ditemukan. Ia mengakui bahwa dirinya bekerja sama dengan Valdren untuk memanipulasi proyek. Tujuannya adalah memaksa Raffian kehilangan kendali perusahaan sehingga proyek dapat dialihkan. Kebenaran akhirnya terbuka. Namun Raffian tidak merasa menang. Karena ia tahu, selama beberapa minggu terakhir, banyak orang telah terluka. Terutama Naresta. Raffian kembali ke desa. Ia menemui Naresta. Aku minta maaf. Naresta menggeleng. Untuk apa? Karena kamu ikut terseret. Naresta tersenyum. Aku juga membuatmu terluka. Kita sama-sama terluka. Naresta menatapnya. Jadi kita belajar. Raffian mengulurkan tangan. Boleh mulai lagi. Naresta tidak langsung menjawab. Ia hanya memegang tangan Raffian. Mulai dari awal. Dari awal. Tapi ada syarat. Apa? Jangan bohong lagi. Raffian mengangguk. Tidak akan. Dan jangan datang hanya karena alasan kopi. Raffian tersenyum. Kalau alasan sebenarnya karena kamu. Naresta tertawa. Kalau begitu boleh. Untuk pertama kalinya setelah semua konflik, keduanya kembali tersenyum. Namun Raffian masih menyimpan satu kejutan. Raffian mengumumkan bahwa proyek akan tetap berjalan. Tetapi jalurnya diubah. Tidak ada warga yang kehilangan tanah. Perusahaan juga akan membangun fasilitas umum yang dibutuhkan desa. Sebagian warga mendapat kesempatan bekerja. Namun Raffian menegaskan bahwa program tersebut bukan hadiah. Ini bentuk tanggung jawab. Naresta menyaksikan dari kejauhan. Ia bangga. Bukan karena Raffian seorang CEO, tetapi karena pria yang dulu hanya melihat dunia sebagai angka kini mau melihat kehidupan manusia di baliknya. Setelah acara selesai, Raffian menghampiri Naresta. Ada satu hal lagi. Apa? Aku sudah meminta Dimas mengurus satu proyek baru. Naresta bingung. Proyek apa? Raffian menunjuk bangunan kosong di dekat warung. Aku ingin membantu mengubahnya menjadi pusat belajar untuk anak-anak desa. Mata Naresta langsung berbinar. Serius? Serius? Naresta tersenyum lebar. Dan saat itu Raffian tahu, keputusan itu adalah salah satu keputusan terbaik dalam hidupnya. Beberapa bulan kemudian, desa mulai berubah. Jalan diperbaiki. Warung-warung warga semakin ramai. Pusat belajar mulai digunakan anak-anak. Naresta menjadi salah satu pengelolanya. Sementara Raffian tetap bekerja di kota. Namun kini ia lebih sering datang ke desa. Tidak lagi dengan pakaian formal. Tidak lagi dengan rombongan besar. Kadang ia hanya datang membawa makanan. Kadang membantu memperbaiki komputer. Dan kadang, ia hanya duduk di depan warung bersama Naresta. Hubungan mereka tumbuh secara sederhana. Tidak ada janji berlebihan. Tidak ada kemewahan yang dipamerkan. Mereka belajar memahami kesibukan masing-masing. Namun ada satu hal yang mulai diperhatikan warga. Raffian selalu tersenyum setiap kali melihat Naresta. Dan Naresta selalu terlihat lebih ceria ketika Raffian datang. Sampai akhirnya tiba hari yang paling ditunggu. Tanggal 17 Agustus kembali tiba. Lapangan desa kembali dihias. Bendera merah putih berkibar. Anak-anak berlarian. Warga sibuk mempersiapkan perlombaan. Naresta berdiri di tengah lapangan. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang. Masih suka lomba? Naresta menoleh. Raffian berdiri sambil membawa 2 botol air. Naresta tersenyum. Kamu datang. Bukannya aku selalu datang. Tidak selalu. Sekarang aku usahakan. Naresta tertawa.
Kemudian panitia mengumumkan lomba bakyak. Warga langsung meneriakkan nama Raffian. "Pak CEO, ikut lagi." Raffian menatap Naresta. Naresta tertawa. "Takut kalah." Raffian menggeleng. "Takut jatuh." "Dulu jatuh juga." "Iya. Tapi akhirnya selamat." Raffian tersenyum. "Mungkin karena waktu itu ada kamu." Naresta terdiam. Warga bersorak. Dan mereka akhirnya kembali mengikuti lomba yang mempertemukan mereka setahun sebelumnya. Perlombaan dimulai. Kali ini Raffian sudah belajar. Langkahnya lebih teratur. Naresta tertawa. "Sekarang sudah pintar." "Aku belajar." "Dari siapa?" "Dari kamu." Mereka berjalan bersama. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Namun di tikungan terakhir, mereka kembali kehilangan keseimbangan. Bruk. Mereka jatuh. Lapangan pecah oleh tawa. Raffian bangkit sambil tertawa. Naresta memegang tangannya. "Kamu tidak berubah." Raffian menjawab. "Berubah sedikit." "Di bagian mana?" "Dulu aku jatuh karena tidak tahu langkahmu." Naresta menatapnya. Sekarang aku tahu." Mereka saling tersenyum. Tidak penting apakah mereka menang. Karena bagi keduanya, perlombaan itu bukan lagi tentang hadiah. Itu adalah pengingat tentang bagaimana semuanya bermula. Setelah semua perlombaan selesai, Raffian meminta Naresta menunggunya. Naresta bingung. "Kenapa?" "Ada sesuatu." Raffian membawanya ke bawah pohon tempat mereka pernah duduk setahun lalu. Tempat pertama kali mereka berbicara serius. Lampu-lampu kecil dipasang. Beberapa warga mulai berkumpul. Naresta melihat ibunya. "Dimas, anak-anak pusat belajar." Bahkan beberapa orang yang pernah terlibat dalam konflik proyek. Naresta mulai memahami. Raffian menarik napas. "Aku bukan orang yang pandai bicara." Dimas langsung tertawa. Warga ikut tertawa. Raffian melanjutkan. "Selama ini aku berpikir hidup yang berhasil adalah hidup yang punya banyak pencapaian." Ia menatap Naresta. "Ternyata aku salah." Naresta mulai berkaca-kaca. Raffian melanjutkan. "Perusahaan bisa dibangun lagi. Uang bisa dicari lagi. Jabatan bisa digantikan. Tapi ada seseorang yang membuatku merasa pulang meskipun aku sedang jauh dari rumah." Naresta menutup mulutnya. Air matanya mulai jatuh. Raffian tersenyum. "Orang itu kamu." Warga bersorak. Naresta menangis sambil tertawa. Raffian tidak berlutut. Ia hanya mengulurkan tangannya. "Aku tidak ingin menjanjikan hidup yang selalu mudah. Tapi aku bisa menjanjikan satu hal. Aku akan selalu memilih untuk bicara ketika ada masalah. Aku akan belajar mendengarkan. Dan kalau suatu hari kita kembali berbeda pendapat, aku tidak akan lari." Naresta menghapus air matanya. Lalu, Raffian tersenyum. "Maukah kamu menjalani hidup bersamaku?" Naresta tidak langsung menjawab. Ia hanya memeluk Raffian. Dan jawaban itu sudah lebih dari cukup. Mirella mendekati mereka. Ia tersenyum sambil menangis haru. "Jaga anak saya." Raffian mengangguk. "Saya akan berusaha sebaik mungkin, Bu." Mirella tersenyum. "Jangan hanya berusaha." Raffian terdiam. "Harus sungguh-sungguh." Raffian tertawa. "Saya mengerti." Naresta menggenggam tangan ibunya. Untuk pertama kalinya, ia merasa masa depan tidak lagi menakutkan. Sementara itu, Arfian yang dulu sempat menentang Raffian juga datang. Ia menepuk bahu Raffian. Kalau sampai membuat Naresta menangis lagi. Raffian tersenyum. "Tenang." Arfian mengangguk. "Bagus." Kemudian ia menambahkan, "Tapi kalau karena bahagia, tidak masalah." Semua orang tertawa. Malam itu, lapangan desa dipenuhi cahaya. Dan di tengah keramaian, Raffian menyadari sesuatu. Ia datang ke desa sebagai CEO. Namun ia pulang dengan sesuatu yang jauh lebih berharga. 1 tahun setelah hari itu, pusat belajar di desa berkembang pesat.
Naresta masih mengelolanya. Raffian tetap memimpin perusahaan. Namun kini ia memiliki kebiasaan baru. Setiap kali ada rapat yang terlalu melelahkan, ia akan melihat kalender. Jika akhir pekan tiba, ia pulang ke desa. Bukan karena kewajiban, melainkan karena di sana ada seseorang yang menunggunya. Hubungan mereka juga tidak selalu sempurna. Mereka pernah berbeda pendapat, pernah saling diam, pernah kesal karena kesibukan. Namun mereka belajar satu hal. Hubungan bukan tentang tidak pernah memiliki masalah. Hubungan adalah tentang memilih menyelesaikan masalah bersama. Dan setiap kali ada kesalahpahaman, Raffian selalu mengingat perkataannya sendiri. Ia tidak akan lari. Naresta pun demikian. Mereka tumbuh bersama. Bukan hanya sebagai pasangan, tetapi sebagai dua orang yang saling membuat kehidupan menjadi lebih baik. Kalau dipikir-pikir, semuanya berawal dari sesuatu yang sangat sederhana. Seorang CEO yang awalnya hanya ingin melihat lokasi proyek. Seorang gadis desa yang mengikuti perlombaan 17 Agustus. Sebuah bola plastik. Secangkir kopi yang bahkan rasanya terlalu pahit. Dan lomba bakyak yang berakhir dengan jatuh bersama. Tidak ada yang menyangka bahwa pertemuan itu akan mengubah hidup mereka. Raffian menemukan bahwa kebahagiaan tidak selalu ada di gedung tinggi. Naresta menemukan bahwa seseorang dari dunia yang berbeda tetap bisa memahami perjuangannya. Dan desa itu sendiri mendapatkan sesuatu yang lebih penting daripada sekadar proyek. Mereka mendapatkan kesempatan untuk berkembang tanpa harus kehilangan apa yang mereka cintai. Kadang hidup memang mempertemukan kita dengan seseorang melalui cara yang tidak masuk akal. Bukan melalui rencana besar. Bukan melalui tempat mewah. Tetapi melalui kejadian kecil yang awalnya kita anggap tidak penting. Pada akhirnya, Raffian tidak pernah menyesal telah meninggalkan rapatnya hari itu. Karena jika ia memilih tetap duduk di ruang kantor, mungkin ia tidak akan pernah bertemu Naresta. Ia tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya tertawa tanpa memikirkan pekerjaan. Tidak akan pernah tahu bahwa sebuah desa bisa terasa seperti rumah. Dan mungkin, ia tidak akan pernah memahami bahwa keberhasilan hidup bukan hanya tentang seberapa tinggi seseorang bisa berdiri, tetapi tentang siapa yang berdiri di sampingnya ketika semua pencapaian itu tidak lagi berarti. Bertahun-tahun kemudian, setiap 17 Agustus, Raffian dan Naresta masih kembali ke lapangan yang sama. Mereka masih mengikuti lomba bakyak. Dan hampir setiap tahun, mereka tetap jatuh di tikungan terakhir. Bedanya, sekarang mereka selalu tertawa sambil berpegangan tangan. Karena ternyata, perjalanan cinta mereka memang dimulai dari sebuah perlombaan. Tetapi yang membuat mereka bertahan bukanlah kemenangan, melainkan keberanian untuk saling percaya, saling memahami, dan memilih satu sama lain. Dan mungkin, itulah hadiah paling indah yang tidak pernah mereka rencanakan. Kalau kamu menikmati kisah ini, semoga ceritanya juga mengingatkan bahwa kebahagiaan terkadang datang dari pertemuan yang paling sederhana. Terima kasih sudah menemani kisah Raffian dan Naresta sampai akhir. Kalau kamu ingin mendengarkan cerita lain dengan kisah perjuangan, konflik, dan akhir yang menghangatkan hati, kamu bisa tetap bersama channel ini. Sampai bertemu di cerita berikutnya.